Dalam seminggu, Presiden Jokowi mengejutkan publik dengan langkah politiknya. Presiden Jokowi sempat menyinggung soal program makan siang gratis Prabowo Gibran di rapat kabinet. Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Apakah langkah politik ini sebagai upaya mengunci Prabowo Subianto di pemerintahan selanjutnya? Jabatan apa yang akan diberikan Prabowo kepada Jokowi di pemerintahannya? Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara TKN Prabowo Gibran, sekaligus anggota Dewan Pembina dari Partai Gerindra, Wihadi Wianto, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Praitno. Selamat sore Pak Wihadi dan Mas Adi. Selamat sore, Nana. Selamat sore. Saya mau ke Pak Wihadi terlebih dahulu. Pak Wihadi, dalam beberapa hari Presiden Jokowi ada gerakan begitu ya, ataupun manuver politik. Yang pertama menyinggung soal program makan siang gratis di ratas kabinet, kemudian menaikkan pangkat Jenderal Pak Prabowo Subianto. Apakah kemudian TKN 02 dan Gerindra merasa ini adalah langkah politis dari Presiden Jokowi untuk mengunci Pak Prabowo? Saya kira itu tidak terlalu jauh ya kita bicara seperti itu. Kalau Pak Jokowi bicara makan siang gratis kan itu dalam rapat kabinet, yang dimana rapat kabinet itu salah satu agendanya adalah untuk pembahasan pagu indikatif dan KEM PPKF untuk tahun 2025, artinya anggaran tahun 2025. Nah, salah satunya adalah makan siang gratis ini memang merupakan satu program daripada Pak Prabowo, namun kita melihat bahwa di sini dari awal Pak Prabowo adalah mengusung keberlanjutan, dan dalam keberlanjutan itu dan penyempurnaan. Dan makan siang gratis memang adalah merupakan satu program yang dimana tahun 2025 itu harus berjalan, dan banyak orang juga yang sudah menanti program itu apakah bisa berjalan atau tidak. Nah, kalau kita melihat postur anggaran dan struktur anggaran yang akan terjadi 2025, maka perlu ada satu penyatuan daripada KEM PPKF untuk anggaran tahun 2025 itu mengarah kepada makan siang gratis ini bagaimana skemanya. Jadi saya kira ini adalah kementerian yang sudah memang kementerian yang akan memberikan program-program kerjanya untuk tahun 2025. Kemudian yang pemberian pangkat itu gimana? Kalau pemberian pangkat saya kira semuanya juga beberapa purnawirawan TNI bintang 3 juga banyak juga yang menerima pangkat kehormatan, dan kita melihat bahwa Pak Prabowo ini memang dengan sebagai Kemenhan, saya kira ini adalah merupakan di mana Pak Prabowo memberikan pembaharuan dalam Kementerian Pertahanan dengan banyak pembelian alutsista yang baru, ya permajaan, dan artinya Pak Prabowo memang walaupun sudah pensiun tapi tetap mendedikasikan kepada negara ini dengan di Kementerian Pertahanan, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ini adalah jasa Pak Prabowo untuk kemajuan TNI, dan itu adalah hak daripada Presiden juga memberikan pangkat jenderal kepada Pak Prabowo. Oke, jadi itu bukan dalam posisi politis untuk mengunci Pak Prabowo ya, menurut Pak Wihadi ya, menurut TKN Prabowo Gibran ya? Tidak ada, kita bicaranya adalah bicara pada saat kabinet sekarang ini. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana menganalisa langkah politiknya Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip seperti ingin mengunci Pak Prabowo? Semuanya dikasih nih sama Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ya, bagi saya hanya satu kata, Jokowi itu sangat ingin mengidentifikasi dirinya dengan Prabowo Subianto. Makanya kalau kita melihat Pilpres di 2024, ini kan yang paling sibuk sebenarnya Jokowi. Mengorkestrasi konfigurasi politik, bahkan ketika merestui Gibran maju, ini kan juga ingin menjadi satu pertunjukan yang ingin disampaikan kepada publik bahwa kebenaran Pak Prabowo Subianto itu tentu tidak terlepas dari bagian upaya-upaya Pak Jokowi yang kemudian dalam memenangkan pertarungan di 2024, karena tentu tidak mudah merestui Mas Gibran yang saat itu melalui proses yang cukup pelik sama konstitusi. Nah, yang kedua,
Kenapa saya sebut paling sibuk, Rifana? Pasca Pilpres kan mestinya yang sibuk ini Pak Prabowo Subianto dan partai-partai koalisi yang lain. Tapi justru yang kelihatan sangat sibuk itu Pak Jokowi. Misalnya soal bagaimana makan gratis, kemudian susu gratis, ini dibicarakan di APBN. Padahal belum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa yang jadi presiden definitif ya. Tapi anggaran ini sudah ingin dibicarakan dan ingin disampaikan kepada publik. Satu hal bagi saya, Rifana, bahwa semua hal yang terkait dengan Prabowo dan Gibran, kebijakan politiknya bukan hanya sustainable, tapi juga bagian dari jerih payah yang diupayakan oleh Pak Jokowi. Itu artinya 2024 yang akan datang, sampai 5 tahun yang akan datang, ingin disampaikan kepada publik. Ada Pak Jokowi di situ sebagai bagian penting dari pemenangan Prabowo, sebagai bagian penting melanjutkan program-program strategis yang pro rakyat, terutama makan gratis dan susu gratis. Tapi ingat, Rifana, satu hal. Yang saya pahami, Prabowo Subianto ini prajurit. Prabowo ini paham betul kapan kalanya berbaris sebagai pasukan tegak lurus dengan pimpinannya, Presiden. Tapi Pak Prabowo dalam banyak hal tahu persis kapan harus memimpin ketika kepercayaan itu diberikan oleh rakyat jadi Presiden. Oleh itu, setelah tanggal 20 Oktober, saya termasuk yang meyakini bahwa Pak Prabowo itu sesuai dengan amanah undang-undang, di mana semua keputusan politik, kebijakan-kebijakan politik strategis pastinya akan diputuskan sendiri, tentu dengan berkoordinasi jajaran-jajaran kabinet di dalamnya. Bukan karena intervensi ataupun masukan-masukan dari yang lainnya. Tapi Mas Adi, Anda melihat bahwa ini adalah upayanya Pak Jokowi untuk tetap berada di dalam bayang-bayangnya Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Anda melihatnya begitu? Karena jerih payahnya tadi. Apapun judulnya ya, kan pesan politiknya sederhana, Rifana, bahwa seakan ada satu pesan yang ingin disampaikan. Kemenangan Prabowo Subianto, termasuk kebijakan-kebijakan politiknya yang strategis, populis, pro rakyat, itu tak lepas dari jerih payah dan usaha yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Apapun itu, makan gratis, susu gratis, dan seterusnya. Termasuk misalnya, termasuk misalnya soal di mana anggaran makan susu gratis ini dibicarakan di APBN. Padahal Pilpresnya selesai, belum ada pelantikan dan belum ada pengumuman resmi dari KPU. Tapi ini kan jelas sekali bahwa Pak Jokowi itu sepertinya tak mau kehilangan panggung politik setelah tak lagi menjadi presiden di 2024. Tapi itu tadi, Pak Prabowo ini prajurit, tahu persis kapan harus memimpin dan tahu persis kapan harus tegak lurus kepada pimpinannya. 2024 adalah saat di mana Pak Prabowo ini menjadi pemimpin yang tentu saja punya legalitas untuk menentukan segala-galanya untuk masa depan bangsa ke depan. Baik. Tidak mau kehilangan panggung politiknya ini Pak Jokowi di pemerintahannya Pak Prabowo. Saya ingin tanya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, jika akhirnya nanti KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres ya, bagaimana mematahkan asumsi publik bahwa dikhawatirkan akan ada 2 matahari kembar dan Pak Prabowo di bawah bayang-bayangnya kendali Pak Jokowi, seperti tadi dikatakan oleh Mas Adi bahwa Pak Jokowi nggak mau kehilangan panggung politiknya karena sudah bersusah payah. Ini jerih payahnya Pak Jokowi ini memenangkan Pak Prabowo. Ini kan satu asumsi. Artinya apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi juga jelas bahwa kapan Pak Prabowo harus memimpin sudah waktunya kapan Pak Prabowo akan pasti tahu. Dan saya kira ini adalah merupakan suatu langkah yang dimana Pak Jokowi ini kan tahu persis bahwa Pak Prabowo ini adalah mengusung keberlanjutan. Jadi kalau keberlanjutan, saya kira ini adalah merupakan Pak Prabowo juga mesti harus melanjutkan program-programnya Pak Jokowi. Dan ini saya kira Pak Prabowo juga sudah paham apa yang harus dilanjutkan dan mana yang mesti harus disempurnakan. Dan ini kalau asumsi asumsi itu saya kira tidak ada asumsinya, karena tongkat kepemimpinan tetap presiden adalah Pak Prabowo untuk tahun 2024. Kalau itu sesuai dengan keputusan KPU tanggal 2 Maret nantinya. Jadi kalau menurut Gerindra dan menurut TKN Prabowo Gibran, Pak Prabowo akan tahu persis kapan harus memimpin. Saya nanti mau ke Mas Adi. Mas Adi, apakah kemudian Anda melihat akan mudah bagi Pak Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi atau justru akan sulit mengingat bahwa Pak Jokowi sangat lincah sekali nih di dalam panggung politik? Jangan dijawab dulu ya Mas Adi ya, kita harus jeda, jangan kemana-mana bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita lanjutkan perbincangan sore hari ini soal tema
Jokowi Prabowo saling kunci demi atur posisi bersama juru bicara TKN Prabowo Gibran sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wianto dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Saya mau ke Mas Adi, tadi sebelum break saya udah tanya ya, Mas Adi, apakah akan sulit atau justru mudah bagi Pak Prabowo keluar dari bayang-bayang kendalinya Pak Jokowi begitu? Tapi mengingat kita harus lihat rekam jejak kelincahan Pak Jokowi di panggung politik nih selama hampir 9 tahun. Satu hal yang pasti, Rifana, kalau sebelum tanggal 20 Oktober, saya kira memang tarik-menariknya akan kuat. Tarik-menarik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto, karena sampai tanggal 20 Oktober secara definitif, yang jadi presiden masih Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian cengkraman Jokowi, pengaruh Jokowi, manuver politik Jokowi masih terus diperbincangkan oleh publik. Karena apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ini kan memancing satu resultante dan tafsir-tafsir politik yang menurut saya selalu menimbulkan perdebatan yang cukup panjang, termasuk misalnya Pak Jokowi tentu tidak mau kehilangan pengaruh ya pasca tak lagi menjadi presiden nantinya. Tapi ingat, setelah tanggal 20 Oktober, saya termasuk yang meyakini bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang tentu sangat otoritatif menentukan segala keputusan-keputusan politik strategis. Entah itu anggaran, entah itu program strategis, entah kebijakan-kebijakan populis pro rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu artinya apa? Karena Pak Prabowo paham betul dukungan terhadap dirinya sebagai pemenang Pilpres itu mencapai hampir 60%. Ini angka yang menurut saya cukup legitimate bagi Prabowo Subianto untuk menegaskan dirinya sebagai presiden yang mendapatkan dukungan mayoritas dari rakyat. Dan yang paling penting, Rifana, pasti Prabowo itu mengacu kepada Undang-Undang Dasar bahwa sebagai presiden terpilih, bahwa Pak Prabowo lah yang berhak untuk menentukan segala instrumen, infrastruktur, dan suprastruktur politik Indonesia yang akan datang. Yang lain-lain itu hanya sebatas komplementer, yang lain-lain itu hanya sebatas suplemen. Hanya teman bicara, teman diskusi, minta input, minta feedback, masukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa Pak Prabowo ini banyak orang yang lupa adalah prajurit yang tahu persis kapan saatnya berbaris kepada pimpinannya, tegak lurus kepada pimpinannya. Saat ini adalah presiden, tapi ketika Prabowo jadi pemimpin, dipercaya sebagai presiden, saya termasuk meyakini disitulah saatnya jiwa prajurit Pak Prabowo ingin tunjukkan kepada publik sebagai presiden terpilih, ya tentu saja segala sesuatu pastinya akan diputuskan sendiri oleh Prabowo Subianto, bukan karena oleh faktor figur-figur yang lain. Yang lain itu ya tempat teman, tempat diskusi, dan tempat ngobrol aja. Tapi tidak bisa mengintervensi, apalagi mendikte. Kenapa? Pak Prabowo saya kira cukup powerful. Satu, ketua umum partai. Yang kedua, presiden terpilih. Dan yang ketiga, punya networking di partai-partai politik yang bukan hanya di koalisi pendukungnya. Di luar partai koalisi nomor 2 misalnya, itu sangat mungkin masih bisa dirangkul oleh Prabowo Subianto untuk menegaskan Prabowo adalah presiden yang tentu memiliki otoritas yang cukup powerful melampaui otoritas-otoritas yang lain. Dan ini mungkin imbauan kepada siapapun elit di negara ini bahwa jabatan politik itu ada masanya. Saatnya juga mendengarkan, saatnya juga berduduk, saatnya juga menyaksikan pihak-pihak lain yang diamanatkan jadi presiden untuk memimpin ini ya. Itulah kemudian pentingnya seorang negarawan di negara ini, Pak. Baik. Saya mau ke Pak Wihadi. Kalau menurut Mas Adi tadi ya, Pak Prabowo akan menganggap bahwa itu hanya teman diskusi saja, komplementer saja, tapi keputusan penting akan diambil Pak Prabowo sebagai panglima tertinggi karena punya hak prerogatif. Saya ingin tanya ya Pak Wihadi, apakah kemudian nanti Pak Jokowi akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet menterinya Pak Prabowo? Hak prerogatif menteri itu ada di presiden. Nah, tentunya seperti yang sudah sempat kita sampaikan pada saat awal koalisi, bahwa tentunya bahwa koalisi ini mempunyai hak untuk bagaimana bersama-sama berdiskusi untuk menentukan para menterinya. Tapi hak prerogatif tetap pada presiden. Jadi itu sudah menjadi sesuatu hak prerogatif yang kita tahu bersama bahwa menteri itu akan diputuskan oleh presiden. Jadi saya kira itu sesuatu hal yang tidak perlu kita tidak permasalahkan lagi, karena jelas bahwa hak prerogatif itu ada di presiden, tidak ada di tempat yang lain. Baik, bahwa penentuan ataupun penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, Anda tadi katakan, tapi kan sekarang wapresnya adalah anaknya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi nggak akan diajak diskusi. Jadi begini, kita melihatnya bahwa dari awal ada partai koalisi. Ya, dalam partai koalisi tentu juga di sini juga ada capres dan cawapres. Dalam hal ini
kita melihat bahwa semua akan kita diskusikan untuk penentuan siapa yang akan menduduki pos-pos pada menteri. Tetapi keputusan tetap pada Pak Prabowo karena hak prerogatifnya ada di Presiden. Jadi ini konteksnya berbeda ya, berbeda dalam arti bahwa keputusan tetap di Pak Prabowo, tetapi sebagai partai koalisi dan sebagai wapres terpilih itu bisa juga memberikan masukan. Nah ini salah satu hal yang mungkin harus diperjelas juga bahwa hak prerogatifnya ada di Presiden. Baik, Pak Wihadi. Pak Jokowi kan bukan ketua umum partai koalisi, jadi nggak bisa ya diajak diskusi ya. Yang misalnya diajak diskusi adalah ketum-ketum partai koalisi. Diskusi bisa bersama dengan siapa saja dalam hal ini. Tapi tidak bisa mendikte tidak bisa mendikte Pak Prabowo ya. Misalnya Pak Jokowi nanti menitipkan beberapa nama, bisa diakomodasi nggak oleh Pak Prabowo? Awalnya Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa Pak Prabowo akan mengajak semua anak bangsa yang terbaik ini untuk membangun negeri ini. Nah, hal ini adalah kalau memang usulan-usulan anak terbaik bangsa, putra-putra terbaik bangsa, kenapa tidak Pak memberikan suatu masukan kepada Pak Prabowo untuk menentukan menterinya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang dalam suatu diskusi yang akan dilakukan oleh pendukung-pendukung daripada Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden saat ini. Jadi ini tidak bisa kita langsung pilah definisikan bahwa ini kalau ini nggak bisa ya, ini nggak bisa. Tapi artinya bahwa dari awal Pak Prabowo mengatakan bahwa akan mengajak semua anak bangsa. Nah ini kan semua anak bangsa ini kan bisa diusulkan oleh semua untuk bagaimana diusulkan sebagai menteri. Nah ini tinggal nanti keputusan hak prerogatifnya ada di Pak Tapi tidak bisa didikte ya oleh siapapun, termasuk oleh presiden sebelumnya. Hak prerogatif tetap pada presiden. Jadi tidak bisa didikte ya, Pak Wihadi? Ya, itu tadi hak prerogatifnya ada di presiden. Ya, nggak mau dijawab nih sama Pak Wihadi nih. Hak prerogatif berarti nggak bisa didikte. Oke, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, meskipun tidak disampaikan secara langsung ya, tapi saya sudah bisa menangkap bahwa ya hak prerogatifnya di presiden, tidak ada yang bisa mendikte Pak Prabowo nanti kalau sudah disahkan sebagai presiden, termasuk yang mendikte itu adalah pendahulunya ataupun anak dari wapresnya, ataupun ayah dari wapresnya. Jadi menurut Anda Pak Prabowo akan melibatkan Pak Jokowi nggak dalam penyusunan kabinet? Ya, ini pertanyaan yang menurut saya cukup provokatif ya. Mestinya Bang Wihadi yang menjawab. Tapi karena tadi tidak dijawab, saya coba untuk tafsirkan sebenarnya. Secara prinsip begini Rifana, bahwa kita mestinya mengakhiri di 2024 ini bahwa seorang presiden itu bisa didirect, bisa diintervensi atau didikte oleh siapapun. Biarkan seorang presiden terpilih itu menentukan masa depan bangsa itu ya karena pikiran sendiri, hasil kontemplasi sendiri, dan tentu saja hasil berdialog dengan para pendiri-pendiri bangsa ini, terutama adalah mereka yang mantan-mantan presiden. Kenapa begitu? Karena kita tidak ingin bahwa seorang presiden terpilih itu misalnya disebut petugasnya orang tertentu, disebut sebagai petugasnya partai. Ini kan beban bagi rakyat Indonesia, ini kan beban bagi pemilu kita. Itu artinya apa? Kalau Pak Prabowo nanti yang diumumkan sebagai presiden dan Gibran tentu saja bahwa segala sesuatu keputusan politiknya atas nama Prabowo dan atas nama Gibran, bukan karena atas nama yang lain atau karena bisik-bisik faktor yang lain. Inilah yang sebenarnya sedang kita tunggu. Oleh karena itu pengaruh apapun dari luar yang bukan dia mendapatkan mandat dari rakyat, maka harus dihilangkan, harus dinetralisir. Kalaupun toh ada masukan dan feedback, itu hanya sebatas partner dalam diskusi, tapi tidak bisa mengintervensi, apalagi mendikte segala keputusan politik yang ada. Oleh karena itu saya meyakini Prabowo ini kan menurut saya, dia memiliki power yang tidak dimiliki oleh Pak Jokowi waktu awal-awal jadi presiden. Apa powernya? Ketua umum partai yang bisa mengorkestrasi bagaimana koalisinya solid. Yang kedua, presiden terpilih hampir 60%. Yang ketiga, saya melihat daya jangkau Prabowo Subianto di luar partai koalisi nomor 3 ini masih diterima cukup baik. Nasdem diterima, PKB masih diterima, bahkan PKS sama P3 sekalipun, even PDIP, Pak Prabowo kan masih mendapatkan penerimaan yang menurut saya cukup luar biasa. Oleh karena itu, di tengah dukungan yang cukup luar biasa ini, saya masih hakul yakin Prabowo ke depan pasti sangat otoritatif
dalam menentukan segala keputusan politik strategisnya. Oke. Apalagi dikaitkan dengan latar belakangnya yang prajurit. Bagi Prabowo di 2004 saatnya menjadi pemimpin, Baik. bukan lagi tegak lurus pada pemimpin. Itulah prajurit yang saya tangkap. Baik, Pak Wihadi, saya terakhir ya. Posisi apa yang disiapkan untuk Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo nanti? Kabarnya kita dengar ketua One Team Press nih, bener nggak? Itu nanti Pak Prabowo yang akan menentukan, dan ini sampai sekarang belum kita bahas karena kan keputusan daripada KPU masih kita tunggu sampai 20 Maret. Jadi itu bagaimanapun adalah merupakan keputusan Pak Prabowo juga untuk menentukan posisi-posisi itu. Oke, baik. Mas Adi, apakah kemudian posisi ketua One Team Press paling tepat diberikan kepada Pak Jokowi? Singkat saja. Bagi saya tidak membayangkan bahwa Pak Jokowi itu akan jadi One Team Press ya. Pak Jokowi nggak jadi apapun di negara ini juga akan dilihat oleh publik sebagai presiden 2 kali yang menang berturut-turut dan pengaruhnya cukup kuat. Saya juga termasuk yang meyakini Rifana bahwa pengaruh Pak Jokowi tidak akan hilang begitu saja. Tentu karena ada faktor Gibran yang saya kira tempat berlabuhnya di mana pikiran, kepentingan, dan interest politik Pak Jokowi disampaikan, terutama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan politiknya ke depan. Apalagi misalnya kalau Pak Jokowi memilih partai politik tertentu, partai yang masuk 3 besar, sebut saja misalnya Golkar, bukan tak mungkin bahwa pengaruh-pengaruh Pak Jokowi 2024 yang akan datang pastinya akan terus disampaikan melalui keputusan-keputusan politik strategis. Itulah yang dikhawatirkan oleh publik ke depan, khawatir ada matahari kembar. Baik. Oleh karena itu, tinggal Bang Wihadi nanti yang sudah mendapatkan amanah rakyat sebagai pemenang Pilpres, mau menghilangkan ini satu matahari ataukah tetap memelihara 2 matahari kembar untuk 5 tahun yang akan datang. Baik, baik. Kita tunggu nanti bagaimana waktu yang akan menjawab ya posisi apa yang akan disiapkan Pak Prabowo untuk Pak Jokowi di pemerintahan selanjutnya, dan bagaimana kemudian nanti Pak Prabowo bisa keluar dari bayang-bayangnya Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi masih menginginkan ada di panggung politik nasional? Kita nggak tahu, waktu yang akan menjawab. Terima kasih 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Mas Adi dan juga Pak Wihadi. Ya, makasih. Di mana Bang Wihadi?